Hai adik-adik, yuk kita persiapkan diri kita untuk mengikuti ibadah Star Kids Ministry. Shalom Sobat Star Kids. Apa kabar semuanya? Semua pasti kabarnya dahsyat, luar biasa. Yes. Kita kembali lagi dalam ibadah online kita, ibadah online Star Kids Ministry. Adik-adik, kok kakak ngerasa ada yang kurang ya? Ya, ternyata nggak ada yang nemenin kakak di sini. Rasanya nggak enak ya. Kakak mau ngajak nih. Di sebelah kakak biar ada temennya, biar ada satu pembina lagi yang ikut mendampingi kakak saat ini. Tapi kan biar seru, enaknya gimana ya? Kakak mau ajak adik-adik ngitung sampai 3. Nanti kakak akan melakukan sulap. Akan ada sulapnya. Kita main sama-sama ya. 1, 2, 3. Ternyata Bunda Yuri. Apa kabar Bunda? Dahsyat, luar biasa pokoknya. Hebat, dahsyat Bunda ya. Terus kakak sendiri dahsyat dong. Pastinya ya. Sobat Star Kids di rumah pastinya juga luar biasa loh Kak. Lihat tuh senyum mereka. Wah, lihat kita berdua nih. Iya. Nah, terus sekarang kita mau memuji Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Betul. Tapi kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Ayo kita mau tundukkan tangannya. Kita berdoa ya. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Hingga saat ini Tuhan kami boleh kembali lagi Tuhan untuk beribadah Tuhan Yesus. Engkau yang memimpin hati kami Tuhan Yesus, supaya kami Tuhan boleh sungguh-sungguh saat kami beribadah kepada Engkau. Biarkan kami boleh menjaga sikap hati kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau berkati ibadah kami ini Tuhan dari awal hingga pada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita mau menyanyi bagi Tuhan. Yes. Tapi kakak Moda kita bagi berdiri. Betul. Kalau nggak berdiri nggak seru ya. Iya, kita mau bertepuk tangan, kita mau melompat bagi Tuhan Yesus. Kita mau menyanyi setinggi-tingginya. Amin. Ayo Kak. Semua tepuk tangan ya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Semua teriak ya, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Lebih semangat lagi kita katakan setinggi-tingginya. Setinggi-tingginya langit, Lebih tinggi kasih siapa? kasih Yesus. Amin. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah pelangi. Indah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan. Lebih lagi katakan kasih Yesus, kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Haleluya. Kasih Yesus itu bisa mengalahkan segalanya. Iya dong, karena kasih Wow. Yesus itu lebih tinggi, lebih dalam, dan lebih indah dari pelangi. Keren banget ya. Nah, ayo Bunda, kita sekarang persiapkan hati kita ya Bunda yuk. Kita kan mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Iya, betul sekali. Ayo Nah, semuanya kita siapkan hati lebih lagi ya. Kita siapkan hati kita. Kita mau bernyanyi bagi Tuhan Yesus. Kita mau katakan, ku mau cinta Yesus selamanya.
Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus, lagi-lagi katakan hujan ini dengan sungguh-sungguh. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Lagi katakan ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Yesus Engkau baik Tuhan, Yesus yang teramat baik. Mencintai Engkau Tuhan, haleluya, teramat baik Bapa. Sungguh besar kasih setiamu Tuhan, sungguh agung Engkau Yesus Tuhan kami. Pada kesempatan ini Tuhan, kami mau mendengarkan cerita firman-Mu Tuhan. Mari Engkau mengurapi setiap anak-anak-Mu Tuhan yang saat ini berada di rumah mereka. Oh Tuhan, kami percaya kuasa Roh Kudus-Mu memimpin mereka dan memberikan mereka hikmat serta penghiburan saat ini. Benar Bapak. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mau sambut kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Yeay. Wah, kita sudah dengarkan apa ya? Pujian dengarkan ya. Iya, kita sama-sama tadi udah dengarkan pujian dan kita juga sudah sama-sama bernyanyi bersama-sama. Dan saat ini kita mau dengar cerita firman Tuhan. Mau dengar nggak? Ayo kita siapkan telinga kita ya. Telinganya. Ya, kita mau dengar cerita firman Tuhan. Tema dari cerita firman Tuhan kali ini yaitu, tahu nggak? Nggak tahu. Nggak tahu ya? Tetap lakukan yang baik. Ya, apa sekali lagi dong? Tetap lakukan yang baik. Nah, semuanya pastinya sudah menyiapkan Alkitabnya, karena entar di tengahnya dengan cerita Bunda mau ajak bersama-sama kita buka Alkitab ya. Oke, sebelumnya tuh dengerin dulu ya. Nah, ceritanya itu tentang seorang anak kecil, atau lebih kerennya tuh seorang bayi, bayi yang diselamatkan oleh kakaknya. Ya, dia berasal dari suku Lewi. Suku Lewi, dan dia lahir waktu itu pas berada di Mesir. Siapa ya? Siapa? Tahu nggak? Ayo, siapa? Tahu nggak? Nggak tahu. Iya,
waktu itu sedang berada di Mesir bersama keluarganya, Kak. Ya. Nah, terus itu Mesir waktu itu dipimpin oleh seorang raja. Wih, raja. Raja siapa? Tahu Kak raja. Nah, raja siapa? Firaun. Kalau begini kakaknya tahu nih ya. Kakaknya tahu kalau yang ini ya. Raja Firaun. Raja Firaun waktu itu dia mulai galau, Kak. Wah, ada yang galau Kak. Ada, ya kan? Apalagi masa-masa gini pasti banyak yang galau nih. Nah, dengerin ya. Raja Firaun waktu itu galau banget. Mulai khawatir karena dia melihat perkembangan bangsa Israel yang semakin cepat. Nah, akhirnya waktu itu Raja Firaun berkeinginan untuk membunuh bayi laki-laki yang dilahirkan oleh orang Israel. Nah, kebayang gak sih kalau adik bayi dibunuh, baru lahir dibunuh? Kak lucu. Iya, tapi yang herannya loh Kak, yang perempuan dibiarkannya hidup. Nah, kenapa? Tahu nggak Kakak? Tahu dong. Apa coba? Karena bayi laki-laki itu kan nanti saat dia dewasa dia tumbuh kuat. Terus kalau yang perempuan, emang nggak bisa kuat? Bisa sih. Tapi kan laki-laki Israel itu terkenal dengan keperkasaannya. Ya? Nah, akhirnya Ibu Musa yang mendengar cerita itu mulai sedih sekali hatinya. Dia mulai takut, Kak. Iya dong. Iya kan? Nah, dia takut sekali karena kalau nih ya, prajurit itu lewat di depan rumahnya, terus mendengar bayi Musa, ketahuan dong, ketahuan. Nah, dibunuh di depan ibunya. Menyedihkan. Ya. Akhirnya Ibu Musa membuat suatu peti pandan yang dilapisi dengan gala-gala dan terka. Nah, tujuannya apa tuh pakai dilapisin gitu? Supaya apa? Apa ya? Supaya nggak bocor, nggak kemasukan air. Karena bayi Musa ini mau ditaruh di sungai Nil. Nah, akhirnya selesai peti itu dibuatnya, bayi Musa diletakkan di dalam peti. Terus dibawanya ke sungai Nil. Tinggal langsung ditaruh di air yang mengalir. Ditaruhnya di tengah-tengah teberau. Tahu nggak? Tahu. Apa coba? Itu rumput yang tumbuhnya tinggi yang ada di tepi sungai Nil. Bener kan? Makin pintar aja kakak ini seperti sobat Starkid tentunya ya, yang pintar-pintar sekali. Nah, ditaruhnya di tengah-tengah teberau itu sengaja supaya bayi Musa tuh tidak dibawa oleh arus air, adik-adik ya. Iya. Nah, jadi Ibu Musa itu melakukan ini supaya bayi Musa tetap selamat. Nah, Sobat Starkid, sekarang semuanya ambil Alkitabnya yuk. Iya, kita mau sama-sama lihat di dalam Alkitab. Kira-kira apa yang dilakukan Miriam saat itu? Kan tadi di awal sudah Bunda bilang, seorang bayi diselamatkan oleh kakaknya. Kita mau lihat Miriam, ya, walaupun saat itu dia sedang berada dalam situasi yang sulit, benar nggak? Iya pasti ya. Nah, kita mau lihat. Kita buka yuk Keluaran pasal 2 ayat 1 sampai ke 10. Ya, Keluaran pasal 2 ayat 1 sampai 10. Ya. Nah, nanti Sobat Starkid dibaca ya. Dari awal tadi Bunda udah ceritain. Sekarang kita langsung kepada ayat yang keempat. Yuk, ayo kita baca-baca yuk sama-sama yuk Kak. Kita baca yuk ayat yang keempat ya. Apa sih ya? Firman Tuhan katakan, kakak perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Ya, kakaknya itu melihat dari kejauhan. Kira-kira apa
yang akan terjadi dengan Musa? Yang pertama itu dia tetap setia. Ya, siapa yang bisa tetap situasi dalam kondisi yang sulit itu? Siapa yang bisa tetap setia ya? Nah, Miriam itu tetap setia memantau adiknya dan dia juga siaga, Kak. Dia siaga kalau ada serangan terhadap adiknya. Jadi dia akan dengan cepat menolong saat itu. Nah, pada ayat yang berikutnya dikatakan Putri Firaun bersama dayang-dayangnya pergi ke Sungai Nil. Ketemu nggak ya? Nah, itu dia, Kak. Dia pergi ke Sungai Nil bersama dayang-dayangnya. Dayang-dayangnya mengelilingi, berjalan di pinggiran Sungai Nil. Dan Putri Firaun sudah nyebur ke Sungai Nil. Ya, segernya ya. Nah, kemudian dayang-dayangnya melihat peti itu. Dikasih tahunya lah dia. Putri Firaun terkejut nggak? Dideketin, Kak, peti itu. Dideketin, ketika dilihatnya langsung ada suara. Kaget dong. Nah, kalau kakak melihat dedek bayi nangis, kasihan gak? Iya. Pastinya kasihan ya. Sobat sakit yang ada adiknya di rumah pasti kasihan kalau melihat adiknya menangis ya. Nah, Putri Firaun waktu itu dia merasa kasihan sekali. Padahal dia tahu loh, Pak, bahwa itu adalah anak orang Israel. Dia tahu waktu itu. Nah, tapi dia menyelamatkan. Dan waktu itu diangkatnya lah Musa ya dari air waktu itu. Nah, yang kedua, adik-adik mau tahu kan? Mau. Nah, Miriam ini dengan berani dan mau berkorban. Yang kedua itu berani dan mau berkorban. Kita lihat di ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Oke? Kita lihat di situ ketika Miriam melihat Putri Firaun mengambil bayi Musa, dia langsung lari mendekati Putri Firaun waktu itu. Berani banget loh. Ya, dia pokoknya tetap lakukan yang terbaik, Kak. Waktu itu dia lari mendekati Putri Firaun. Terus apa yang dikatakannya? Kita lihat yuk ayat yang ke-7. Nah, lalu bertanyalah kakak anak itu kepada Putri Firaun, akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri? Nah, bukan hanya lari dekatin, langsung ngomong, langsung nawarin. Ya, langsung ditawarin kalau mau. Kerennya itu Sobat Starkid, Putri Firaun langsung berkata pada ayat yang ke-8, baiklah. Wow, keren banget, pengorbanannya gak sia-sia loh, Kak. Di sana dia berani, dia udah berkorban, gak sia-sia loh, ya kan? Akhirnya dia katakan baiklah. Iya, bukan hanya ketika dikatakan baiklah, terus dia berkata dia langsung mencari ibunya. Dia lari ibunya. Dan dibawanya ibu Musa kepada Putri Firaun. Ya. Ketika sudah di hadapan Putri Firaun langsung menawarkan, yang memerintahkan kepada ibu Musa supaya ibu Musa itu menyusui Musa waktu itu. Putri Firaun nggak tahu loh, Kak, kalau itu ibunya Musa. Kalau tahu gimana ya? Bisa aja langsung dilaporkan, ya kan? Nah, itu luar biasa. Ketika dia diizinkan untuk menyusui bayi Musa, dan dia diberi upah juga dalam ayat yang selanjutnya dikatakan. Anaknya selamat. Diberi upah. Ya. Luar biasa. Musa disusui, ya diberiin ASI dan dirawat oleh ibunya sendiri selama 3 tahun. 3 tahun. Siapa yang berusia 3 tahun? Sobat Starkid, ya? Pasti ada yang usia 3 tahun. Kebayangkan usia 3 tahun itu Musa dibawa ke istana. Nah, ketika dia dibawa istana, Putri Firaun mengangkatnya sebagai seorang anak. Ya. Nah, kira-kira nih di sini nih ya, siapa Sobat Starkid yang mau tetap lakukan yang baik di tengah situasi yang sulit? Mau? Yakin? Yakin dong. Kakaknya mau loh. Adik-adik mau nggak? Harus mau. Mungkin ya, Kak. Bukan mungkin lagi. Pandemi ini ya. Musim-musim sekarang kan terkenal itu dengan yang namanya corona. Banyak orang tua itu tidak bekerja. Ya kan?
nggak sekolah. Terus itu ada keluarga mungkin yang kita dengar sakit. Iya, banyak. Dan juga sudah 2 bulan loh Kak, Sobat Starkid kita belajar di rumah. Aduh, Pasti mereka mengalami kesulitan. bosan ya. Bosen lah, ya kan? Pengen jalan-jalan dan lain sebagainya. Tapi kita mau tetap lakukan yang terbaik. Ya, kita mau tetap lakukan yang baik. Kita mau tetap setia. Ya. Kita nggak boleh fokus sama masalah kita. Iya. Kita nggak boleh fokus sama keadaan kita. Iya, itu nggak boleh. Kita mau tetap setia dan kita tidak boleh takut. Atau mungkin kita merasa nggak bisa. Yakin bisa. Pasti bisa, ya. Karena Tuhan kita, Tuhan yang luar biasa. Nah, Ya, kita Dia dahsyat. itu sanggup melakukan apa aja. Ya. Itu yang paling penting. Nah, itu. Jadi, Sobat Starkid semuanya, ya, dalam situasi yang sulit, kita mau tetap setia kepada Ya, Tuhan. tapi kan yang terbaik. Pasti Tuhan akan memberikan keberanian yang luar biasa. Yes. Tuhan akan melindungi kita. Amin. Ya, kita semua diberkati. Amin. Ya, terutama berkat kesehatan. Amin. Ya. Dong, Nah, sehat. jadi Sobat Starkid tetap semangat ya. Jangan pernah bersedih, jangan pernah menyerah. Karena kita bersama Tuhan yang hidup. Ya, Yesus. Tuhan kita Yesus Kristus itu Tuhan yang hidup. Kita sedang bersama Dia. Oke? Nah, itu cerita firman Tuhan yang kita sama-sama dengarkan, ya. Jadi tentunya Sobat Starkid semuanya tetap semangat. Dalam masa-masa sulit sekarang ini kita tetap semangat. Kakak semangat ya Kak ya. Semangat, selalu semangat. Iya. Supaya setiap waktunya nanti kita bisa menjadi berkat buat saudara-saudara kita, ya. Iya, jadi seperti kakaknya Musa tadi, jadi kita nggak boleh takut. Kalau kita sebenarnya kita harus yakin dan percaya gitu. Tetap lakukan yang terbaik, apapun yang terjadi tetap berikan yang terbaik. Yes. Oke? Yes. Nah, sekarang Bunda mau ngajak kita berdoa. Semuanya yuk rapikan dulu Alkitabnya. Kita mau berdoa bersama-sama. Mungkin Sobat Starkid sedang bersama Mama Papa. Boleh yuk kita ajak Mama Doa Papa juga bersama. berdoa ya. Oke Sobat Starkid, mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan ke hadapan-Mu Tuhan. Sungguh kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan kami yang baik pada hari ini. Kami Tuhan sudah mendengarkan cerita firman-Mu. Mari Tuhan Engkau akan memperlengkapi setiap anak-anak-Mu Tuhan dengan kuasa firman-Mu yang sudah Engkau taburkan pada hari ini. Karena kami percaya Tuhan Engkau akan memberikan kesetiaan penuh bagi anak-anak-Mu untuk tetap percaya kepada Engkau. Dan Engkau juga akan memberkati mereka dan memberikan keberanian bagi mereka di dalam mereka menjalani hari-hari mereka ini. Dan kami juga berdoa buat orang tua mereka Tuhan. Engkau memberkati orang tua anak-anak-Mu Tuhan. Kalau saat ini Tuhan ada orang tua anakmu yang sakit, Engkau sembuhkan Tuhan. Dan Engkau juga memberkati Tuhan dalam setiap pekerjaannya. Supaya Tuhan segala kebutuhannya boleh dipenuhi oleh Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami naikkan syukur dan doa kami hanya di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Nah, nggak kerasa deh sekarang waktunya kita berpisah ya Bunda ya. Berpisah? Oh. Tapi jangan khawatir. Ya, pastinya Minggu depan kita akan bertemu kembali dalam ibadah online kita, tapi dengan pembina yang lainnya, dengan semangat yang baru. Bisa aja loh ada teman-teman juga bisa. yang mau melayani. Iya. Ya. Tentunya tetap nantikan ibadah ini ya. Tetap semangat, tetap setia, jaga kesehatan juga ya adik-adik ya. Pokoknya tetap percaya sama Tuhan Yesus. Betul Oke? sekali. Yaudah deh, saatnya kita berpisah ya teman-teman ya, adik-adik semua ya. Oke. Selamat hari Minggu, Tuhan Tuhan Yesus Yesus memberkati. Oh iya adik-adik, follow juga ya YouTube, Instagram, dan Facebook GKSI House of Blessing. Sampai ketemu minggu depan. Dadah. Tuhan Yesus memberkati.